Martin Paes, Marcelino, ya kan? Terus Ragnar kebetulan juga sedang cedera. Kita sedang menunggu Sandy Walsh juga. Kita lihat seperti apa recovery-nya. Erick Thohir, timnas Indonesia punya lapisan emas, absennya 5 pemain bukan masalah. Suasana kekeluargaan TC Timnas Indonesia di Bali, pemain rayakan ultah Erick Thohir. Erick Thohir, timnas Indonesia punya lapisan emas, absennya 5 pemain bukan masalah. Timnas Indonesia terancam kehilangan sejumlah pemain dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain mengalami cedera seperti Septian Bagaskara, Sandy Walsh hingga striker Ragnar Oratmangoen. Lalu Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang absen karena akumulasi kartu, serta Eliano Reijnders menemani sang istri yang hendak lahiran. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan timnas Indonesia mempunyai tim pelapis dengan kualitas yang sama. Kami cukup percaya diri karena di setiap lini, paling tidak kami selalu punya pemain yang kualitasnya sama, kata Erick Thohir melansir Antara, Jumat, 30 Juni 2025. Namun, Menteri BUMN itu belum membeberkan calon penggantinya karena berada di tangan tim pelatih. Martin Paes menerima akumulasi kartu kuning yakni pada laga melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 dan laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Sedangkan Marcelino masing-masing mendapat kartu kuning saat menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan 25 Maret 2025. Ragnar Oratmangoen mengalami cedera lutut dan Sandy Walsh mengalami cedera jaringan lunak saat berhadapan melawan tim Australia pada Kamis 20 Maret. Sedangkan Eliano tidak bisa memperkuat skuad Garuda karena alasan pribadi yakni mendampingi istri yang akan melahirkan. Kami harus optimistis karena kalau dulu ketika bicara pemain A, B, C, dan D yang cedera, kami belum punya pemain 2x11. Kalau hari ini saya rasa kami cukup percaya diri, ucapnya. Skuad Garuda akan menjalani laga krusial melawan Cina pada Kamis 5 Juni pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Namun, ada 5 pemain dipastikan tidak bisa membela tim karena beberapa alasan diantaranya akumulasi kartu hingga alasan pribadi. Pemain itu yakni kiper Martin Paes yang menerima akumulasi kartu kuning, yakni pada laga melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 dan laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Sedangkan Marcelino masing-masing mendapat kartu kuning saat menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan 25 Maret 2025. Ragnar Oratmangoen mengalami cedera lutut dan Sandy Walsh mengalami cedera jaringan lunak saat berhadapan melawan tim Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Sedangkan Eliano Reijnders tidak bisa memperkuat skuad Garuda karena alasan pribadi yakni mendampingi istri yang akan melahirkan. Meski telat bergabung, Kevin Dix diyakini akan tetap menjadi andalan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia sedang disiapkan untuk menghadapi laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, skuad Garuda akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Kemudian pada 10 Juni alias 5 hari setelahnya, Jai Itzes dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Jepang. Tentu Patrick Kluivert butuh pemain-pemain berkualitas agar timnas Indonesia bisa mendapat hasil positif demi menjaga asa bisa berlaga di Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tim Merah Putih yang mengoleksi 9 poin di klasemen sementara grup C, saat ini ada di bawah Jepang yang sudah dipastikan mendapat tiket ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 20 poin. Di bawah Jepang ada Australia yang total sudah mengumpulkan 13 poin di mana posisinya masih belum aman, karena bisa digeser Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 10 poin. Timnas Indonesia juga bisa finish di posisi kedua asalkan bisa mengalahkan Cina dan Jepang, dengan catatan Australia serta Arab Saudi mendapat hasil negatif di 2 laga sisa. Di bawah Timnas Indonesia masih ada Bahrain dan Cina mengancam di mana keduanya mengemas 6 poin, juga masih punya kans melanjutkan langkah ke fase berikutnya. Suasana kekeluargaan TC Timnas Indonesia di Bali, pemain rayakan ultah Erick Thohir. Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti pusat latihan, training center Timnas Indonesia di Bali, Jumat, 30 Mei 2025. Bertepatan dengan ulang tahun ke-55 Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemain dan staf pelatih untuk mempererat kebersamaan di tengah persiapan menuju laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Perayaan dimulai pada siang hari di hotel tempat dilangsungkannya pengundian grup ASEAN U23 Championship 2025, yang turut dihadiri oleh Presiden AFF Mayor Jenderal Samet, serta Direktur FIFA Theodore Giannikos. Dalam suasana sederhana, dilakukan acara tiup lilin bersama Erick Thohir, sebagai bentuk apresiasi dari keluarga besar sepak bola nasional dan regional. Saat malam tiba, suasana semakin semarak. Para pemain dan staf Timnas Indonesia tampil kompak mengenakan kaos putih dan celana hitam, dan larut dalam kegembiraan bersama. Beberapa momen terekam dalam video yang tersebar di media sosial dan langsung menuai reaksi positif dari warganet. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Marcelino Ferdinand, yang melantunkan lagu legendaris Kangen dari Dewa 19 di hadapan rekan-rekannya. Lino menyanyikan lagu yang dirilis pada 1992 dengan penuh semangat dan disambut tepuk tangan dan sorakan meriah dari seluruh hadirin. Keseruan berlanjut saat lagu Gemu Fa Mire, tarian khas dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, membahana di venue outdoor tersebut. Mees Hilgers dan Nadeo Argawinata terlihat memimpin nyanyian dari atas panggung, memandu seluruh pemain untuk ikut menari bersama. Momen kocak lainnya muncul ketika pemain muda Beckham Putra memimpin formasi kereta manusia, di mana para pemain saling menggandeng pundak sambil berjoget mengelilingi ruangan. Tak ketinggalan, Joey Pelupesi turut memeriahkan acara dengan menyanyikan lagu ikonik Bob Marley, Three Little Birds, sembari diiringi tepuk tangan dan lambaian tangan dari rekan-rekan tim yang berdiri menyemangatinya. Warganet dan Clifford kompak apresiasi momen kebersamaan. Momen hangat tersebut tidak hanya dirasakan di lokasi, tetapi juga mengundang respon positif di jagat maya. Senang melihat mereka happy. Semoga ini jadi perekat persaudaraan dan motivasi raih yang terbaik untuk negara, tulis seorang netizen di kolom komentar video viral acara tersebut. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, turut menyampaikan ucapan khusus kepada Erick Thohir mewakili seluruh staf dan pemain. Pak Erick, selamat ulang tahun dari para staf dan pemain. Hadiah kami untuk kamu adalah 3 poin melawan Cina, ujar Kluivert optimis. Meski suasana kekeluargaan begitu terasa, Timnas Indonesia tetap memegang fokus tinggi jelang laga kontra Timnas Cina pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Momentum perayaan ini diharapkan mampu memperkuat chemistry dan semangat juang skuad Garuda, yang tengah bersiap menuntaskan misi penting demi lolos ke putaran berikutnya.